Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Carlo Pernat beberkan masalah Ducati rekrut Marc Marquez, ternyata berbuah manis. Keputusan Ducati untuk merekrut Marc Marquez ke tim pabrikan untuk musim MotoGP 2025 sempat menimbulkan kontroversi dan pertanyaan besar di dunia balap motor. Langkah berani ini tidak hanya mengguncang struktur internal Ducati, tetapi juga menyebabkan pergeseran besar di grid MotoGP secara keseluruhan. Namun, waktu tampaknya mulai membuktikan bahwa keputusan tersebut tepat. Bahkan Carlo Pernat, manajer veteran MotoGP yang awalnya menjadi salah satu pengkritik paling vokal, kini mengakui bahwa strategi itu berbuah manis. Ducati resmi mengumumkan perekrutan juara dunia 6 kali Marc Marquez dari tim satelit Gresini Racing pada awal musim panas 2024. Marquez, yang sempat terpuruk akibat cedera dan masa transisi dari Honda ke Ducati, menunjukkan performa impresif bersama motor Desmo Sedici meski hanya menggunakan spek lama di tim satelit. Kecepatan dan semangat kompetitifnya membuat manajemen Ducati tergoda untuk mempromosikannya ke tim utama, berduet dengan Francesco Bagnaia mulai musim 2025. Namun, keputusan tersebut tidak datang tanpa konsekuensi. Jorge Martin, pembalap yang selama ini menjadi calon kuat untuk kursi tim pabrikan Ducati, memilih hengkang ke Aprilia usai merasa dikhianati. Enea Bastianini, yang sempat dipercaya mendampingi Bagnaia di tim utama, juga kehilangan tempatnya dan bergabung dengan Tech 3 KTM. Bahkan Pramac Racing, tim satelit Ducati yang selama ini menjadi mitra teknis utama mereka, memutuskan hubungan dan beralih menggunakan motor Yamaha untuk musim 2025. Carlo Pernat, manajer Enea Bastianini dan sosok yang telah lebih dari 40 tahun berkecimpung di dunia MotoGP, awalnya menilai langkah Ducati tidak selaras dengan filosofi mereka sendiri. Dalam berbagai wawancara, ia menyuarakan kekecewaannya terhadap keputusan yang menurutnya terlalu pragmatis dan lebih mengutamakan popularitas daripada investasi jangka panjang pada talenta muda. Ducati dulu dikenal sebagai pabrik yang memberi kesempatan kepada pembalap muda Italia, membangun mereka dari bawah. Apa yang mereka lakukan sekarang seolah membuang prinsip itu demi nama besar, kata Pernat dalam wawancara pada pertengahan 2024. Namun, dalam wawancara terbarunya dengan MOW Magazine pada akhir Juli 2025, nada bicara Pernat berubah drastis. Awalnya saya tidak setuju. Saya pikir mereka mengambil jalan pintas. Tapi apa yang dilakukan Marc tahun ini bersama Gresini benar-benar membuka mata semua orang, ujar Pernat. Dia membuktikan bahwa dia masih salah satu pembalap terbaik dunia, bahkan dengan motor spek B. Melihat itu, saya sekarang paham kenapa Ducati mengambil risiko sebesar itu. Menurut Pernat, Marquez telah membuktikan dirinya tidak hanya sebagai pembalap cepat, tetapi juga sebagai pembawa semangat juang yang kuat di dalam garasi. Kehadirannya memberikan tekanan positif kepada seluruh struktur Ducati, termasuk Bagnaia, yang harus bekerja lebih keras agar tidak kalah dari rekan setimnya di masa depan. Marc membawa mentalitas pemenang. Bukan hanya soal kecepatan, tapi bagaimana dia membaca balapan, bagaimana dia memotivasi teknisi dan staf. Itu tak tergantikan, tambahnya. Perubahan sikap Pernat juga mencerminkan perubahan pandangan umum di paddock. Banyak pihak yang awalnya skeptis kini mulai melihat nilai jangka panjang dari keputusan Ducati. Dengan kombinasi pengalaman dan kecepatan Marc Marquez, serta kestabilan dan konsistensi Bagnaia, Ducati disebut-sebut akan memiliki pasangan paling menakutkan di grid 2025. Namun, jalan menuju susunan pembalap impian ini tidak mudah. Ducati harus menerima kehilangan Martin dan Bastianini, dua talenta terbaik yang mereka bantu kembangkan. Kehilangan Pramac juga menjadi pukulan strategis, karena tim tersebut selama ini menjadi laboratorium pengujian teknologi Ducati di luar tim pabrikan. Terkait hal itu, Pernat menyebut bahwa keputusan Ducati bisa dikategorikan sebagai taruhan besar yang penuh risiko, tetapi hasil yang mulai terlihat musim ini, termasuk kemenangan dan podium Marquez bersama Gresini, memberi legitimasi atas strategi tersebut. Kadang dalam olahraga, Anda harus mengambil risiko. Jika hasilnya positif, semua akan lupa dengan kritik-kritik sebelumnya, kata Pernat. Saya hormat pada keberanian mereka. Kini, fokus Ducati adalah membangun harmoni antara dua bintang besar di dalam satu garasi.
Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa dua pembalap papan atas dalam satu tim tidak selalu berjalan mulus, seperti yang pernah terjadi di Yamaha dengan Rossi dan Lorenzo, atau di Repsol Honda antara Marquez dan Dani Pedrosa. Namun General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, tampak optimis. Ia yakin bahwa Marquez dan Bagnaia bisa saling mendorong, bukan menjatuhkan. Carlo Pernat pun menutup wawancaranya dengan nada yang lebih damai. Saya akui saya salah. Ducati melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Dan untuk saat ini, mereka benar. Diakui Davide Tardozzi, dominasi Marc Marquez di Brno kembali tegaskan, dialah penguasa mutlak MotoGP. Nama Marc Marquez kembali menggema di sirkuit MotoGP setelah penampilannya yang nyaris sempurna akhir pekan ini. Rider tim pabrikan Ducati itu tak hanya merebut kemenangan pada sprint race, tetapi juga mengukuhkan dominasinya dengan memenangi balapan utama MotoGP Brno, Minggu, 20 Juli 2025. Total 37 poin yang ia kumpulkan dari dua race tersebut mempertegas satu hal. Saat ini, Marc Marquez adalah penguasa mutlak MotoGP. Tak ada lawan yang benar-benar bisa mengancam dominasinya. Start dari posisi kedua, Marquez dengan cepat mengambil alih pimpinan lomba di lap ketiga dan tak pernah melihat ke belakang lagi. Dengan kombinasi pengalaman, strategi balap cemerlang, dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, pembalap asal Cervera itu mengukir kemenangan keempatnya musim ini di balapan utama, dan yang keenam secara total jika sprint race dihitung. Ini balapan yang sangat penting bagi saya, dan ini akhir pekan yang hampir sempurna, ujar Marquez dalam konferensi pers usai balapan. Saya tahu kecepatan kami bagus, tapi yang terpenting adalah menjaga ritme dan tidak membuat kesalahan. Kami berhasil melakukannya. Namun, kejayaan Marquez tak hanya dirayakan di lintasan. Di balik layar, ada momen menarik yang menjadi bahan pembicaraan di paddock. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo, memberikan komentar yang mengundang banyak perhatian. Saya sudah tahu, tapi sekarang saya benar-benar paham kenapa dulu kami kesulitan merebut gelar juara, ujar Tardozzi, dikutip dari laman Motosan. Ucapan itu merujuk pada dominasi Marc Marquez saat masih membela Honda, di era ketika Ducati terus mencoba menembus kekuatan yang tak terbendung, namun selalu gagal. Kini, setelah Marquez berada dalam keluarga Ducati, dan Tardozzi bisa menyaksikan langsung bagaimana pembalap Spanyol itu bekerja dari dalam garasi, pemahaman itu menjadi jauh lebih dalam. Yang membedakan Marc adalah kemampuannya membaca balapan. Dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus menjaga ban, dan kapan harus menekan rival. Tidak banyak rider yang punya insting seperti itu, lanjutnya. Balapan utama sendiri berlangsung relatif tenang jika dibandingkan sprint race yang lebih kacau. Namun, justru disitulah perbedaan mencolok antara Marquez dan para rivalnya terlihat begitu jelas. Sementara Marquez melenggang sendirian di depan, pembalap Ducati lainnya, Francesco Bagnaia dan Alex Marquez, justru kesulitan mempertahankan posisi. Bagnaia, sang juara dunia bertahan yang memulai dari pole position, harus puas finish keempat. Seusai balapan, ia terlihat kecewa dan menyalahkan masalah pada grip ban belakang sebagai penyebab utama performanya yang menurun drastis selepas lap ke-10. Kami memulai dengan baik, tapi setelah beberapa lap saya benar-benar kehilangan cengkeraman. Saya tidak bisa menikung seperti yang saya inginkan. Itu membuat saya sangat frustrasi, kata Bagnaia usai balapan. Ketika ditanya apakah ia merasa tekanan dari kehadiran Marquez dalam keluarga Ducati makin terasa, Bagnaia hanya menjawab singkat, kami semua berada di sini untuk menang. Sementara Bagnaia terlihat murung, Marc Marquez justru tampil santai dan penuh senyum. Dalam wawancara pasca race, ia bahkan berseloroh akan berpesta dulu sebelum jeda musim panas selama 4 minggu dimulai. Saya rasa saya pantas bersenang-senang malam ini. Hasil seperti ini tidak datang setiap minggu, jadi kami akan menikmatinya dulu sebelum kembali fokus untuk paruh kedua musim. Kemenangan di Brno juga membuat Marquez memperlebar jarak di klasemen kejuaraan dunia. Dengan performa yang konsisten dan semangat kompetitif yang seolah tak pernah padam, banyak pihak meyakini bahwa gelar juara dunia ke-9 Marquez hanya tinggal menunggu waktu.
Legenda MotoGP lainnya, Valentino Rossi, bahkan turut memberikan komentar tentang performa Marquez musim ini. Saya sudah melihat banyak rider hebat, tapi musim ini Mark seperti kembali ke puncak performanya. Apa yang dia lakukan sangat luar biasa, terutama mengingat cedera dan kesulitan yang ia alami beberapa tahun terakhir, kata Rossi dalam wawancara dengan Sky Italia. Kejayaan Marquez di Brno bukan hanya soal angka atau kemenangan, melainkan juga simbol kembalinya seorang juara sejati. Dari masa kelam cedera yang sempat membuat karirnya nyaris berakhir, hingga kini mendominasi kompetisi paling ketat di dunia balap motor, Marc Marquez telah menulis babak baru dalam kisah luar biasanya di MotoGP. Dan jika ada satu pesan yang disampaikan dari Brno, maka itu adalah peringatan keras bagi seluruh paddock, penguasa lama telah kembali, dan ia tidak berniat turun tahta dalam waktu dekat. Dominasi Ducati mulai terkikis meski Marquez sempurna di MotoGP 2025, sinyal bahaya dari rival pabrikan. Dominasi Ducati di MotoGP selama 2 musim terakhir mulai menunjukkan tanda-tanda retak. Meskipun Marc Marquez tampil luar biasa dan mencetak kemenangan ganda kelima berturut-turut di Grand Prix Ceko, sinyal bahaya mulai muncul dari performa keseluruhan tim dan tekanan yang semakin nyata dari rival-rival pabrikan. Marc Marquez kembali menjadi sorotan setelah tampil dominan di sirkuit Brno. Kemenangan di sprint dan Grand Prix utama menegaskan keunggulannya sebagai pembalap tercepat di grid musim ini. Dengan pencapaian ini, Marquez kini mengantongi keunggulan 120 poin atas adiknya, Alex Marquez, dalam klasemen kejuaraan dunia. Namun, di balik performa nyaris sempurna Marquez, akhir pekan di Ceko menjadi peringatan keras bagi Ducati Corse. Bukan hanya karena hanya 2 dari 8 pembalap Ducati yang berhasil finish di 10 besar, tapi juga karena dominasi podium yang mulai dipecah oleh rival-rival pabrikan lain seperti KTM dan Aprilia. Marc telah meraih 5 kemenangan ganda berturut-turut, angka-angkanya berbicara sendiri, ujar manajer umum Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, kepada Sky Italia. Francesco Bagnaia menjalani balapan yang sangat bagus, dia kuat hingga akhir. Saya berharap dia bisa naik podium karena sejujurnya saya pikir dia pantas mendapatkannya. Meski Bagnaia berhasil finish keempat di MotoGP utama, akhir pekan Brno terasa seperti kekalahan terselubung. Pada balapan sprint, Bagnaia dipaksa mundur akibat peringatan tekanan ban yang kontroversial dan belum sepenuhnya dijelaskan. Sebuah insiden yang memicu perdebatan teknis dan frustrasi internal tim. Sprint race menunjukkan dominasi Marquez, namun juga menampilkan ancaman nyata dari KTM dan Aprilia. Pedro Acosta dan Enea Bastianini menempel ketat Marquez hingga garis finish, menyisihkan Bagnaia yang sebenarnya tampil kompetitif. Di balapan utama, giliran Marco Bezzecchi dari Aprilia yang menampilkan performa mengesankan, finish di posisi kedua, sementara Acosta kembali naik podium di tempat ketiga. Ia mencolok, 4 dari 6 posisi podium sepanjang akhir pekan diisi oleh pembalap non-Ducati. Statistik ini menjadi yang terburuk bagi Ducati dalam 3 bulan terakhir, dan memperlihatkan bahwa keunggulan teknis mereka mulai tersusul. Ini sudah waktunya untuk memulai kembali pengembangan, ujar Dall'Igna. Kami tidak bisa berpuas diri hanya karena satu pembalap kami menang. Lihat klasemen, lihat podium. Para rival telah meningkatkan performa mereka, dan kami tidak boleh tertinggal. Performa tim-tim satelit Ducati juga menunjukkan penurunan. Alex Marquez dari Gresini harus keluar lebih awal karena kecelakaan di tikungan pertama, sementara rekan setimnya Fermin Aldeguer harus puas di posisi ke-11 setelah menerima penalti pasca balapan. Di sisi lain, Franco Morbidelli absen dan Fabio Di Giannantonio dari VR46 crash dan tidak dapat bersaing di barisan depan sepanjang akhir pekan. Ketergantungan Ducati pada sosok Marc Marquez kini menjadi topik hangat. Sementara Francesco Bagnaia, juara dunia 2 kali, berjuang keras untuk kembali ke performa terbaiknya, Marquez justru tampil seperti tak tersentuh. Tapi bahkan performa individu yang luar biasa pun tidak bisa menutupi tren menurun dari keseluruhan struktur Ducati. Tim kami solid, tapi kami tidak bisa hanya bergantung pada satu pembalap, lanjut Dall'Igna. Kami harus menganalisis secara menyeluruh apa yang terjadi di akhir pekan ini, termasuk masalah ban, kesalahan strategi, dan penurunan performa di sektor-sektor teknis tertentu.
Pedro Acosta, yang baru menjalani musim penuh pertamanya di kelas Premier bersama Red Bull KTM, kini mulai menjadi pembalap yang harus diperhitungkan. Konsistensinya di podium membuktikan bahwa KTM telah membuat lompatan signifikan dalam pengembangan motor mereka. Tapi juga memperlihatkan potensi besar dari Bezzecchi. Target kami bukan hanya podium, tapi memenangkan balapan, ujar Acosta setelah balapan. Kami semakin dekat, dan saya rasa itu membuat banyak orang gugup. MotoGP 2025 masih menyisakan banyak seri, namun sinyal yang muncul dari Brno cukup jelas. Dominasi Ducati tidak lagi absolut. Performa kolektif mereka yang goyah telah memberi celah bagi para pesaing untuk menyerang. Dengan format sprint yang semakin penting dalam pengumpulan poin, konsistensi tim secara keseluruhan kini menjadi kunci dalam perburuan gelar konstruktor dan tim. Jika kami ingin tetap berada di puncak, kami harus bertindak sekarang, tutup dalinya. Mark luar biasa, tapi dia tidak bisa bertarung sendirian selamanya. Dengan rival yang semakin mendekat dan tekanan dari dalam tim sendiri, paruh kedua musim MotoGP 2025 akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Ducati. Apakah mereka bisa kembali mendominasi, atau justru menyaksikan era kejayaan mereka mulai pudar?